Baiklah, saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan, kita sudah sampai di pelajaran triwulan kedua ya, untuk tahun 2021. Judul pelajaran kita adalah Janji Perjanjian Kekal Allah. Jadi kita akan mempelajari dari bulan April hingga Juni. Saya akan memberikan pengantar sedikit terhadap pelajaran sekolah sahabat kita tentang apa nanti akan dilanjutkan oleh Pak Pendeta. Nah, pertama-tama penulis pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu Gerhard F. Hansel. Nah, dia ini sudah meninggal ya. Jadi kalau kita tahu pelajaran sekolah sahabat itu diulang beberapa tahun sekali, dan beliau itu lahir pada tahun 1935 dan meninggal pada tahun 1994 ya. Cukup muda, masih sekitar 50-an tahun, 59 tahun lebih tepatnya. Nah, beliau atau Dr. Gerhard ini adalah seorang profesor Perjanjian Lama. Jadi dia fokus pada Perjanjian Lama dan teologi kitab suci di Seminari Teologia dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, yaitu yang ada di Universitas Andrews ya, Andrews University. Dan sedikit trivia terhadap atau apa ya, informasi unik dari beliau, penulis pelajaran kita. Beliau ini menematkan S1, S2, S3-nya ya, gelar PhD-nya itu di berbagai universitas, dan dari mulai S1 hingga S3 beliau ini bekerja sebagai seorang kolportur ya. Jadi membagi-bagikan buku, menjual buku untuk mendukung biaya kuliahnya. Dan tesis beliau itu adalah yang melatar belakangi pendidikan dia ya, Profesor Perjanjian Lama. Jadi judul tesisnya adalah Asal-usul dan Sejarah Awal Motif Umat yang Sisa di Israel Kuno. Nah, mungkin akan ada sedikit apa ya, sedikit hint atau sedikit petunjuk karena latar belakang beliau adalah Perjanjian Lama. Kita akan membahas sebagian besar di pelajaran ini tentang Perjanjian Lama. Nah, walaupun nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan-pertemuan di bawahnya tentang Perjanjian Baru. Nah, seperti itu dari penulis kita. Dan latar belakang yang ditulis oleh beliau cukup unik ya di buku sekolah sahabat kita tentang perjanjian. Nah, ceritanya adalah pada tahun 1588 ada seorang wanita berkebangsaan Inggris, dan dia sudah hamil tua ya. Udah di sini dicatatkan 7 bulan, dan pada suatu dia tinggal di suatu pulau, dan dia lihat ke laut. Dia lihat ke laut, kok kayak banyak kapal-kapal yang menunjukkan bahwa kapal itu adalah kapal Spanyol. Dikatakan dengan 130 kapal yang dipersenjatai lengkap, yang siap-siap menyerang pulau itu. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu, ya, saya bukan seorang ibu, bukan seorang wanita, tapi kalau kita mencoba merasakan sebagai seorang ibu, tinggal di sebuah pulau, sudah hamil tua, ya, melihat ada bencana, ada ancaman yang datang, hal yang pertama yang akan kita rasakan, emosi pertama yang akan kita rasakan adalah ketakutan. Nah, ketakutan itu akan menjadi suatu tema penting yang akan dibahas oleh anak beliau ya, yaitu Thomas Hobbes. Jadi ini adalah cerita dari seorang politik terbesar di Eropa ya, Thomas Hobbes, yang cerita ibunya tadi sudah kita tahu ya. Nah, si Thomas Hobbes ini lahir pada tahun 1588, kejadian yang tadi. Jadi karena ketakutan itu, saking takutnya ibunya lahir prematur, dan beliau meninggal pada tahun 1679. Nah, suatu kutipan yang bisa kita lihat ya, petunjuk dari latar belakang lahirnya Thomas Hobbes, dan mungkin yang melatar belakangi teori politik yang dibuat oleh Thomas sendiri adalah kutipan berikut. Dikatakan bahwa manusia tanpa pemerintahan yang kuat yang mencakup segala sesuatu berada dalam keadaan rasa takut yang tidak ada akhir.
Jadi ketakutan menjadi sebuah tema utama dalam kehidupannya, dan dia bilang manusia tanpa ada yang mengatur, tanpa ada seseorang atau suatu pemerintahan atau apapun itu, di mana kita bisa merelakan, kita bisa percaya sepenuhnya, maka rasa takut itu akan ada terus-menerus, tidak ada akhir selama ada manusia di bumi ini. Nah, begitu unik ya. Jadi latar belakangnya adalah seperti itu, dan beliau mendefinisikan sebuah kata perjanjian atau bahasa Inggrisnya covenant ya. Mungkin judul pelajaran kita agak sedikit membingungkan ya, janji perjanjian kekal Allah. Nah, kalau kita tahu perjanjian itu kata dasarnya adalah janji dalam bahasa Indonesia. Root word-nya adalah janji. Namun bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya dibuat di dalam pelajaran kita adalah, judul besarnya adalah promise. Ya, promise, the everlasting covenant of God, ya. Jadi promise atau dalam bahasa Indonesia janji dengan covenant, perjanjian, itu memiliki kata yang berbeda. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia perjanjian itu kata dasarnya adalah janji. Nah, promise, perjanjian itu yang melatar belakangi sebuah covenant ya. Covenant atau perjanjian itu sendiri. Ya, memang agak susah dalam bahasa Indonesianya. Covenant. Nah, dikatakan bahwa manusia, ini masih Thomas Hobbes ya, dia bilang, apa arti perjanjian? Apa arti covenant? Ya, arti covenant adalah manusia harus menempatkan diri mereka sendiri di bawah satu kuasa, bukan dua, bukan tiga, tapi hanya satu. Satu kuasa yang akan memperkecil semua kehendak kepada satu kehendak, yang akan menjalankan otoritas penuh atas mereka. Ya, jadi perjanjian dia definisikan seperti itu, bahwa hanya ada satu oknum ya yang akan merangkumkan semua kepentingan, ya, memperkecil semua kehendak atau kepentingan-kepentingan manusia disatukan, hanya ada satu kepentingan saja, dan itu menjalankan otoritas penuh. Nah, kalau ada kata otoritas penuh, berarti ada yang harus diserahkan, kebebasan dalam tanda kutip. Artinya sesuatu memerintah manusia. Kita menyerahkan kebebasan kita terhadap seseorang atau sesuatu itu. Nah, uniknya perjanjian Hobbes yang Hobbes definisikan itu dilatar belakangi atas ketakutan. Ya, tadi kita udah lihat kutipannya, ketakutan. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari dalam pelajaran kita adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah, yang latar belakangnya adalah sebuah kasih, bukanlah ketakutan. Nah, dikatakan di sini adalah sebuah pertukaran, ada suatu transaksi pertukaran. Yang pertama adalah Kristus menanggung dosa-dosa kita. Ini yang Hobbes definisikan sebagai kita menyerahkan kebebasan kita atau rasa takut itu, dan kita memberikan kebenarannya. Dia maksudnya memberikan kebenarannya supaya melalui dia kita diperhitungkan sama benar dengan Allah sendiri. Jadi kita memberikan dosa-dosa kita, dalam tanda kutip memberikan, lalu Yesus, Allah, Tuhan, memberikan kebenarannya supaya kita dibenarkan karena kita sudah berdosa. Nah, yang melatar belakangi transaksi ini adalah kasih. Berbeda dengan definisi perjanjian yang dibuat oleh Thomas Hobbes. Ya. Dan ayat yang menutup pendahuluan ini diambil dari dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, apa itu definisi ketakutan? Apa itu definisi kasih secara panjang? Kita akan bahas sepanjang triwulan ini, dan mungkin selanjutnya Pak Pendeta akan memberikan sedikit insight, sedikit kisi-kisi lah tentang apa saja yang akan kita pelajari selama 1 triwulan ini. Silakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua, di triwulan yang kedua, yaitu bulan April, Mei, dan juga Juni.
Dan kita akan melangkah ke pelajaran yang baru dengan judul adalah janji perjanjian Allah yang kekal. Nah, ini adalah buku pelajarannya. Ya, kita harapkan bahwa saudara-saudara sudah mendapatkan pelajaran ini untuk bisa dipelajari dari hari ke hari sepanjang 1 triwulan. Nah, saat ini saya akan memberikan sekilas gambaran secara umum pelajaran kita sepanjang 1 triwulan ini, di mana fokus utama yang ingin diterangkan di sana adalah mengenai perjanjian Allah yang kekal kepada manusia yang berdosa, bahwa mereka akan diberkati dengan kedatangan seorang juru selamat yang akan mengampuni mereka, memulihkan kehidupan mereka. Nah, janji ini kan dibuat oleh karena apa? Adanya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu. Dan perjanjian itu ada dalam diri Yesus, ya. Dan apakah itu perjanjian? Itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana mereka mengikat perjanjian yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu antara Tuhan dan manusia. Nah, dan tanda perjanjian itu adalah darah Kristus. Itulah darah yang meratifikasi perjanjian kekal yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Nah, Yesus mengatakan tentang darah dan perjanjiannya dalam Matius 26 ayat 28, bahwa darahnya ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Nah, kapan Kristus setuju untuk memberikan nyawanya atau darahnya bagi orang berdosa? Kita bisa baca itu dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Di sana disebutkan bahwa dia akan memberikan nyawanya sebelum dunia dijadikan. Dan apakah ini tindakan sukarela daripada Yesus? Ya, tentu saja dalam Efesus 5 ayat 2. Dia memberikan dirinya dengan sukarela untuk apa? Mati bagi orang-orang berdosa. Lalu kemudian dengan siapakah perjanjian atau janji ini dibuat? Bahwa Kristus akan memberikan darahnya sendiri dengan bagi orang-orang yang berdosa. Dalam Efesus 3:11 itu dengan apa? Dengan Tuhan Bapa yang di sorga. Nah, mengapa Kristus dan Bapa Surgawi kemudian harus membuat perjanjian bersama untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa? Di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10, ya, itu dibuat untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak berubah dalam keputusannya, bahwa Dia mengasihi mereka dan akan memberikan hidupnya bagi mereka, dan itu Dia akan laksanakan terus. Dia akan lakukan, tepati perjanjian yang Dia telah lakukan itu. Nah, jadi pada hari waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah membuat perjanjian tentang apa? Kedatangan benih perempuan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Nah, di sana jelas bahwa Tuhan membuat pernyataan, ya, Injil, bahwa benih perempuan itu akan apa? Akan datang kemudian hari untuk menyelamatkan manusia itu. Jadi kita lihat sejak Dia buat pernyataan itu, apa yang Tuhan lakukan dari hari ke hari sampai digenapinya janji itu. Jadi Tuhan mengulangi dari zaman ke zaman. Diperbaharui misalnya pada hari sebelum air bah dan sesudah air bah. Di Kejadian pasal 6 ayat 18, Kejadian 9 ayat 16, Dia mengatakan untuk apa? Meneguhkan perjanjian. Lalu 451 tahun setelah air bah,
perjanjian itu diulang kembali kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 5 sampai 7. Lalu setelah Abraham, kemudian 458 tahun kemudian, perjanjian itu kembali diulangi, diperbaharui kepada Daud. Ya. Itu bisa dibaca di Mazmur 89 ayat 3 dan 4, 34 sampai 36. Lalu kemudian ketika suku Israel ditawan dan Yerusalem dihancurkan, 450 tahun setelah janji itu diberikan kepada Daud, lalu Tuhan kembali meyakinkan, memastikan bahwa janji itu akan ditepati dalam Yeremia 33 ayat 19 sampai 26. Lalu sekitar 4.000 tahun setelah perjanjian diberikan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, lalu janji itu digenapi melalui keturunan Daud. Ya, di Roma 1 ayat yang ketiga. Jadi perjanjian kekal itu diambil oleh keturunan Daud. Yesaya 42, 6, 49 ayat 8. Dan perjanjian itu disebut sebagai perjanjian iman. Ya. Karena seperti Abraham percaya kepada janji Tuhan bahwa melalui keturunannya akan diberkati bangsa-bangsa. Ya. Perjanjian ini adalah dibuat untuk meneguhkan iman dan pola hidup orang percaya untuk setia kepada hukum Tuhan, menurut dan hidup dalam kebenaran. Sebab adanya perjanjian ini adalah untuk memulihkan manusia dari dosa, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari dosa. Maka dengan demikian, ketika Tuhan menggenapi janjinya, memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya tercurah, maka dari pihak kita sebagai orang yang ditebus, maka kita harus apa? Harus hidup percaya kepada Tuhan, menurut kepada hukumnya, hidup dengan benar, setia, dan pada waktu Tuhan datang kedua kali, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Jadi itulah kira-kira sekilas gambaran besar daripada pelajaran kita yang kita sudah terima, yaitu perjanjian kekal Allah. Jadi mari kita pelajari pelajaran ini dari hari ke hari dan secara detail, kemudian dapatkanlah manfaat berkat rohani dari pelajaran sepanjang triwulan ini. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua umat-umat Tuhan. Bila mana kami telah menerima pelajaran yang baru, biarlah kami dapat belajar dengan baik dari hari ke hari, menggali akan firman-Mu, supaya kami mengerti bagaimana perjanjian kekal Tuhan yang telah diberikan begitu luar biasa, sehingga kami dapat menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.